Halo semua, dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke semua, video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan bengkel sepeda motor. Bagaimana cara kita untuk merencanakan pengelolaan bengkel sepeda motor ataupun bisnis bengkel daripada sepeda motor. Ini khususnya untuk kelas 12 pada kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Kita masuk di pengelolaan bengkel sepeda motor. Oke, kita simak materi berikut. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Gratis kok. Oke, kita masuk. Oke, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami peluang usaha bengkel sepeda motor, mengidentifikasi faktor pendukung usaha bengkel sepeda motor, mengidentifikasi tren dan selera pasar usaha bengkel sepeda motor, serta mengidentifikasi jenis-jenis usaha bengkel sepeda motor. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini semoga bisa mencakup dalam 4 poin ini. Oke, kita lanjut. Peluang usaha bengkel sepeda motor itu cukup menjanjikan dan untung besar. Betapa tidak jika diamati dari waktu ke waktu perkembangan kendaraan sepeda motor ya semakin pesat. Bahkan setiap rumah bisa dibilang itu lebih dari satu yang memiliki sepeda motor. Jadi setiap rumah itu pasti ada yang memiliki sepeda motor. Jadi disinilah peluang peluang usaha untuk membuka bengkel sepeda motor. Jadi penjualan sepeda motor itu terus meningkat ya saat ini. Maka perlu adanya peluang bengkel sepeda motor. Jadi peluang bengkel ini adalah menjanjikan untuk peluang bisnis daripada bengkel sepeda motor. Bahkan orang untuk ke bengkel resmi kadang sungkan. Jadi kita alangkah baiknya jika membuka usaha sendiri di rumah atau peluang usaha yang mandiri seperti itu. Oke, kita lanjut. Peluang usaha bengkel sepeda motor ya. Dari si pengendara, kita lihat dari si pengendara, lalu lalang kendaraan sekarang sangat banyak sekali. Maka si pengendara itu ingin sepeda motornya selalu baik. Nah, ketika sepeda motor ingin selalu baik, maka mereka perlu perawatan atau servis pada sepeda motornya. Setelah perawatan atau servis, maka mereka akan ke bengkel sepeda motor. Disinilah peluang usaha kita. Kita lanjut. Dalam menjalankan bisnis usaha harus memikirkan jangka panjang dari usaha tersebut. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang bagus. Yaitu ada 2 faktor yang perlu kita perhatikan sebelum memulai usaha bengkel tersebut. Apa itu faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor internal. Setelah itu ada faktor eksternal. Oke, apa itu faktor internal? Jadi faktor internal ya, itu adalah faktor tentang kualitas pekerjaannya. Mencakup kualitas pekerjaan dari faktor internal. Setelah itu apa lagi? Kualitas pekerjaan itu seperti kualitas atau mutu dari pekerjaan dalam mereparasi sebuah sepeda motor tersebut. Ini adalah salah satu faktor dari internalnya. Selanjutnya ada waktu pengerjaan. Bagaimana waktu pengerjaannya? Waktu tunggu dalam proses pengerjaannya. Kita harus bisa memanfaatkan waktu dalam pengerjaan saat melaksanakan servis sepeda motor. Setelah itu apalagi? Yaitu ongkos jasa atau biaya servis. Nah, disarankan biaya servisnya mengingat pada tingkat kesulitan, pada tingkat kerumitan suatu pekerjaan tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan. Di sini adalah faktor internal ya. Biaya yang dikenakan di usaha bengkel. Itu kita melihat dari tingkat kerumitan atau kesulitan dalam suatu pekerjaan. Yang berikutnya ada faktor eksternal. Apa saja faktor eksternalnya? Faktor eksternal yaitu populasi sepeda motor. Bagaimana populasi sepeda motor dalam suatu wilayah?
apakah banyak ataukah cenderung sedikit. Jadi kita harus memperhatikan faktor eksternal dari populasi sepeda motornya. Setelah itu ada kondisi lingkungan sekitar. Bagaimana kondisi lingkungan sekitar? Kita lihat faktor ekonominya seperti apa lingkungan sekitar. Jadi kita bisa menyesuaikan usaha apa yang kita nanti kita bahas tentang trennya. Apa tren yang kita buka di situ, bengkel sepeda motor seperti apa yang kita buka di situ. Ini adalah faktor eksternal. Setelah populasi sepeda motornya, kita lihat kondisi lingkungan sekitarnya. Setelah itu kita lihat kompetitornya seperti apa. Kompetitor ini adalah dalam bahasa lain kompetisi atau persaingannya seperti apa, ya. Jangan kita asal membuka peluang usaha bengkel, tapi di sana sudah ramai yang membuka bengkel. Jadi sangat minim ya pendapatan kita. Bahkan bisa dikatakan pendapatan kita sangat minim dan kita menjadi salah satu kompetisi yang sudah ada di sana. Nah, adalah yang perlu kita perhatikan dalam faktor eksternalnya, yaitu populasi sepeda motor, kondisi lingkungan sekitar, dan kompetitornya seperti apa. Ini adalah faktornya. Tadi internal, sekarang eksternal. Kita lanjut ya. Jadi faktor eksternal merupakan faktor pendukung usaha bengkel dari luar, seperti jumlah pengguna sepeda motor dan juga lokasi di mana usaha bengkel tersebut dijalankan. Seperti itu ya. Oke. Memenuhi tren dan selera pelanggan bengkel. Di sini kita untuk memenuhi trennya. Pada masa ini sudah menjadi suatu kewajaran jika tren ya dapat mempengaruhi pola perilaku dan gaya hidup masyarakat sesuai zamannya. Kita ngelihat zaman-zaman sekarang tren sepeda motor seperti apa, servis segala macam yang sekarang nggak cuman perawatan, bahkan mereka sudah ada yang modifikasi segala macam ya. Apalagi tren kendaraan bermotor, tren model modifikasinya seperti apa ya. Itu kendaraan bermotor itu terus berevolusi dari motor dan mobil sport ya, hingga motor dan mobil balap jadul, dari motor gede sampai ke motor jadul atau motor Vespa, motor tua. Itu pasti trennya pasti ada, selera pelanggannya itu pasti ada. Kita lihat dulu cara memenuhi trennya seperti apa. Oke, yang pertama itu ada perawatan berkala. Perawatan berkala ini pasti rutin perawatan berkala. Setelah itu ada modifikasi ya. Selain dari perawatan, pelanggan bengkel pasti membutuhkan untuk modifikasi untuk memenuhi zaman sekarang ini ya. Setelah dari modifikasi ada lagi tentang aksesoris dari spare partnya, komponen-komponen sepeda motor. Apalagi anak muda pasti itu aksesoris itu untuk mempercantik kendaraannya ya. Itu adalah untuk memenuhi tren dan selera pelanggan bengkel. Oke, jadi dari sini kita memahami ya, peluang bengkel itu sangat menjanjikan sekali. Oke, kita lanjut. Jenis usaha bengkel sepeda motor. Di sini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada bengkel sepeda motor resmi. Yang kedua ada bengkel sepeda motor umum. Yang ketiga ada bengkel sepeda motor tune up. Dan yang terakhir itu ada bengkel sepeda motor modifikasi. Ini adalah jenis usaha bengkel sepeda motor pada umumnya ada 4 ini ya. Ada bengkel resmi, bengkel umum, bengkel tune up ya, bengkel modifikasi. Enggak semuanya setiap bengkel itu memiliki 4 jenis usaha ini. Pasti mereka salah satu. Ada yang cuman modifikasi saja, ada yang cuman khusus buat tune up ya. Bengkel umum ini bisa 4-nya, bengkel resmi ini juga bisa jenis 4 ini ya. Tapi yang kedua ini biasanya mereka salah satu. Oke, kita lanjut. Apa itu usaha bengkel sepeda motor resmi? Jadi bengkel sepeda motor resmi itu bagi yang ingin menjalankan usaha bengkel sepeda motor resmi ya, tentunya kita harus menghubungi kantor service center merek yang diinginkan ya. Pabrikan yang diinginkan, kita harus menghubungi kantor atau menjalin kerjasamanya seperti apa. Misal ingin membuka bengkel resmi Honda, contoh nih kita pengen buka bengkel Honda, maka kita harus pergi ke dealer Honda yang dalam proses biasanya akan diminta syarat-syarat tertentu tergantung perusahaan pemberi lisensinya.
bagaimana perusahaan menjalin kerjasama dengan kita. Tuh salah satu bagi yang ingin menjalankan usaha bengkel resmi. Itu ya. Selanjutnya, bengkel usaha umum. Untuk bengkel umum, bagi yang ingin membuka usaha bengkel motor yang umum, mungkin jenis ini salah satu jenis yang cocok untuk dijalankan karena memang bengkel jenis ini umumnya melakukan servis motor standar ya, seperti cek busi, pembersihan karbu, pembersihan filter udara dan lain-lain ya. Itu untuk bengkel umumnya. Kemudian penggantian spare part motor yang sudah rusak atau menambal ban atau perbaikan yang memiliki masalah kecil ya, atau yang tidak berat, itu bengkel umum seperti itu. Itu yang sangat menjanjikan. Ini adalah salah satu bengkel yang mandiri tanpa adanya kita kerjasama dengan perusahaan di luar. Jadi kita modal sendiri ya, tapi keuntungannya diambil sendiri. Ini adalah bengkel umum. Oke, kita lanjut. Setelah bengkel umum itu ada bengkel sepeda motor tune up. Jadi bengkel tune up ini bagi yang menyukai kecepatan atau memiliki hobi balap motor, mungkin bisa membuka bengkel yang khusus ya, yaitu bengkel khusus yang memodifikasi motor standar menjadi tidak standar. Seperti motor standarnya 150 cc, mereka dirubah menjadi 200 cc dan sebagainya. Yang biasanya hal ini tergantung dari permintaan pelanggan yang menginginkan perubahan pada kecepatan akselerasi motornya tersebut. Jadi bengkel jenis ini biasanya tidak terlalu membutuhkan tempat yang strategis. Biasanya ya, pelanggan atau konsumen yang berkunjung ke bengkel motor tune up didapat dari promosi mulut ke mulut. Jadi dari mulut ke mulut atau mungkin temannya yang mempromosikan seperti apa. Jadi nggak harus memiliki lokasi yang strategis khusus untuk motor tune up. Dia hanya khusus menerima kalau bahasanya kita oprek lah motornya, itu untuk khusus untuk balap-balap yang hobi-hobi balap ya. Jadi itu untuk usaha bengkel sepeda motor tune up. Mereka jarang untuk mau menerima tambal ban, bersih-bersih karburator, itu jarang. Mereka khusus buat oprek sepeda motornya yang dari standar menjadi lebih tinggi cc-nya. Oke, lanjut. Yang terakhir itu ada usaha jual beli aksesoris motor dan modifikasi motor. Nah, jenis usaha ini bengkel sepeda motor sudah merambah bukan hanya pada kecepatan ya. Jelas sekarang bukan cuma untuk balap-balapan doang, tapi untuk mempercantik, merambah ke bagian penampilannya ya. Banyak juga pengguna motor yang merubah tampilannya menjadi lebih keren ya, agar tampilan motornya lebih berbeda daripada motor umumnya. Itu biasanya bengkel motor ini lebih fokus pada penjualan aksesoris seperti underbone ya, undertile, terus ban motor, velg, cakram, bodi dan sebagainya, itu yang berkaitan dengan aksesoris dari motor. Tuh, jadi usaha jual beli aksesoris ini khusus hanya untuk menjual beli atau memodifikasi sepeda motor. Dia khusus ke sana. Dia nggak khusus membuka untuk tune up, itu enggak. Dia khusus untuk jual spare part underdeal seperti dalam mesin, itu enggak. Dia jual untuk menerima tambal ban, itu tidak. Mereka hanya khusus untuk modifikasi saja. Itu adalah jenis usaha yang ada pada bengkel sepeda motor. Oke. Jadi dari situ paham ya. Sekian, mungkin hanya sampai sini dulu untuk dasar dari pengelolaan bengkel sepeda motor. Semoga bermanfaat. Terus belajar dan terus simak video saya berikutnya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bisa hebat.